Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Pakai jadi hamba-Mu sampai kami menjadi isi hati-Mu. Ajar kami Tuhan, bentuk kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Tema khotbah minggu ini, doa minta apa aja. Nah, kita semua pernah dengar nih ayat firman Tuhan 1 Yohanes 3:22, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Lalu khotbah dan sharing dibangun tuh di atas ayat itu, yang membangun pengharapan bahwa doa kita, permintaan kita akan dijawab sama Tuhan. Tetapi masalahnya, ayat yang seringkali dikhotbahkan ini tidak dikhotbahkan secara utuh. Mari kita lihat ayat firman Tuhan lebih utuh. Kita baca bareng ya. 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Atau dalam bahasa Inggrisnya 1 John 3 verse 21, Beloved, in our heart does not convict us of guilt. We have confidence, complete assurance, and boldness before God. Kita belajar bukan hanya apa yang kita minta, pasti kita peroleh dari Tuhan. Tetapi ada syarat dalam firman Tuhan berkata, jikalau hati kita tidak menuduh kita dengan satu perasaan bersalah, barulah kita bisa dengan keberanian menghadap Tuhan untuk berdoa. Kata jikalau itu menunjukkan satu kondisi syarat, di mana kalau kita lakukan itu, maka hal lain baru bisa lanjut. 1 Yohanes 3 21-22, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Setiap kita pasti mau apa yang kita minta, kita peroleh dari Tuhan. Tetapi mari bereskan hati kita, bertobat dari setiap kesalahan kita. Karena hatimu tidak bisa berbohong. Hati akan menuduh kita karena kesalahan kita. Dan ingat, ada syarat awal untuk mendekati Allah. Mari tetap usahakan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa mendekati Allah dengan keberanian. 1 John 3 verse 21, Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. If we don't feel guilty, kalau kita nggak merasa bersalah, kita lihat bahwa perasaan kita itu menjadi satu persyaratan dalam mendekati Allah. Maka kita harus jaga hati kita, jaga perasaan kita. Jangan seenaknya emosional, seenaknya tenggelam dalam mood swing, kadang happy, kadang sedih, kadang merasa sebal, kadang merasa benci, kadang merasa marah. Perasaan kita itu menjadi penentu apakah kita bisa menghadap Allah. Perasaan kita itu menjadi penentu apakah kita bisa berdoa, minta apa aja, dan kita pasti memperolehnya dari Tuhan. If we don't feel guilty, kalau kita tidak merasa bersalah, mari biasakan kendalikan perasaan kita, latih perasaan kita. Jangan sampai kita nggak bisa berdoa karena perasaan kita. Bayangkan, satu berhala yang besar sekali ketika perasaan itu sampai menghalangi saudara untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Saya keluar pelayanan karena saya sebal sama dia. Saya udah nggak datang komsel karena saya nggak suka aja sama orang-orangnya. Saya keluar dari gereja karena saya merasa bersalah, udah gosipin anak Tuhan di belakang. Nah, kalau benar saudara merasa bersalah, bertobat, minta maaf, dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Go and sin no more. Bukannya malah meratapi nasib, menjauh dan tidak bertanggung jawab atas masalah yang dibuat. 1 John 3 verse 21, Dear friends, if we don't feel guilty, we can come to God with bold confidence. Mari bereskan hidup saudara. Jangan ada kenajisan, ketidakkudusan, keinginan duniawi, perbuatan yang salah, atau sifat karakter yang jelek yang kita udah tahu itu salah, tetapi masih kita lakukan, masih kita pelihara. Mari sudahi perbuatan jahatnya. Karena kita merasa bersalah kalau kita kotor, itu jadi nggak bisa berdoa. Mungkin itu alasannya selama ini kenapa saudara udah mulai mengendur dalam berdoa.
Karena deep down inside, jauh di dalam hati saudara, saudara tahu bahwa saudara berbuat salah. Tapi saudara mungkin nggak beresin cepet-cepet, malah jadi merembet. Saudara sekarang udah nggak berdoa lagi. Awalnya karena merasa bersalah, awalnya tidak mendekati Allah, malah menjauh karena ada dosa. Tetapi akibatnya sekarang udah 2-3 tahun saudara tidak lagi berdoa. Padahal kita tahu betul, kita butuh Tuhan. Kita butuh untuk berdoa. Kita tidak akan mampu menghadapi resesi ekonomi tanpa Tuhan. Kita tidak akan sanggup hidup dalam masa endemik tanpa Tuhan. Mari benahi hidup kita semua dan kembali berdoa. 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya. Ada syarat berikutnya, menuruti segala perintah Tuhan. Hal yang sama berulang kembali diingatkan untuk kita pelajari. Mari baca firman Tuhan, mari datang beribadah dan dengar khotbah. Karena kita nggak akan bisa menuruti segala perintah Tuhan kalau kita nggak tahu perintah Tuhan itu apa. Tetapi kita bisa minimal tahu perintah Tuhan itu apa ketika kita baca firman Tuhan, dan kita belajar lebih dalam ketika mungkin dengar khotbah kayak gini ya. Setelah kita udah dengar, udah baca, udah tahu, barulah tantangan berikutnya menuruti perintah Tuhan. Nah, tidak mudah untuk menuruti segala perintah Tuhan. Kalau hanya 1-2 perintah mungkin ya aman. Tetapi kalau segala perintah Tuhan, itu butuh keseriusan, butuh kedisiplinan, butuh komitmen, butuh komunitas, tertanam dalam satu komunitas yang serius di dalam Tuhan. Butuh bergabung dalam gereja yang serius, mau hidup maksimal di dalam Kristus. Kita cuma seakan diiklankan doa apa aja pasti diperoleh segala sesuatunya dari Tuhan. Tetapi tidak diajarkan syarat-syaratnya. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak mengalami jawaban doa. Karena sibuk melihat iklannya, sibuk berharap tetapi tidak ada usaha, keseriusan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Mari terus bertumbuh saudara untuk menuruti segala perintah Tuhan. Jangan merasa udah cukup kudus, jangan merasa udah lebih baik dari orang lain, atau mungkin punya pendapat masih penting saya daripada teman saya tuh. Nah, standar kita bukanlah hidup orang lain, tetapi standar kita adalah firman Tuhan. Kembali 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Syarat terakhir kita bahas hari ini, kalau kita berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya perasaan kita dan hati kita yang harus dibenahi. Bukan hanya waktu baca firman Tuhan dan mendengarkan khotbah yang harus lebih diseriuskan, tetapi juga perbuatan kita. Hasil dari mendengarkan khotbah dan membaca firman Tuhan, apakah sudah dilakukan? Apakah perbuatan kita sehari-hari sudah berkenan kepada Tuhan? Barulah minta apa aja akan kita peroleh dari Tuhan. Apakah setiap harinya apa yang kita lakukan, cara kita menghabiskan waktu, alasan kita keluar rumah, semuanya itu adalah perbuatan yang berkenan kepada Tuhan? Apakah motivasi kita ketika kita main handphone? Apakah tujuan kita ketika menyalakan komputer? Apakah cara kita merespon di chat room, atau alasan kita bersosialis di sosial media adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah cara kita menghabiskan uang kita untuk belanja online adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan? Hanya orang yang berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan, maka minta apa aja akan diperoleh dari Tuhan. Mari benahi setiap detik hidupmu, setiap perbuatanmu. Apakah pekerjaan saudara, keseharian saudara, hobi saudara, cara saudara memilih kata-kata dan mengucapkan kata-kata adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan?
Kalau ucapanmu, pekerjaanmu, hobimu, keseharianmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dalam pembahasan ayat ini, saudara bisa minta apa aja, tapi belum tentu memperolehnya dari Tuhan. Mari benahi hidup saudara. Jangan hidup dalam keegoisan, tapi mari hiduplah bagi Tuhan. Sehingga setiap perbuatanmu, saudara memikirkan apakah ini berkenan di hadapan Tuhan. Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir ibadah Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya kami dimampukan untuk doa minta apa saja kalau kami memperolehnya dari Tuhan. Tapi mampukan kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Sehingga kami bisa benar-benar melakukan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjaga hati kami, perasaan kami. Kami hidup menuruti firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang maksimal dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus ada keamanan, ada kesehatan, dijauhkan dari segenap kekhawatiran, anxiety, dan dilindungi seperti nubuatan-nubuatan yang terjadi yang datang kepada MIC Church. Kami anak-anak Tuhan dijauhkan, dilindungi, terhindar dari resesi. In Jesus name we pray, amen. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. See you next week.